Sebelum memulai video ini, tim Star Kiddos ingin memberi suatu pesan. Kalian tahu kan bahwa kondisi bumi ini memburuk karena adanya penebangan hutan? Maukah kalian menyelamatkan dunia ini dengan cara melakukan reboisasi? Halo teman-teman, selamat datang di video baru ini. Kita akan membahas cara-cara tumbuhan berkembang biak, tapi kali ini secara vegetatif. Ayo kita mulai, tim Star Kiddos sudah tidak sabar untuk menjelaskannya. Waduh, peringatannya muncul lagi. Tapi tidak apa-apa, jika kamu merupakan Starscriber, kamu aman. Masih ingat kan bahwa tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara? Hari ini kita akan membahas yang mana ya? Aduh, sudah lupa mau membahas yang mana karena menghafal dua caranya. Oke deh, untung sudah ada jawabannya. Kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Tadi kan cara tumbuhan berkembang biak sudah terpecah dua, tapi vegetatif juga terpecah menjadi dua cara. Yang pertama yaitu vegetatif alami dan yang lain buatan. Mau bahas yang mana dulu? Sebelum kita mulai, ayo kita lihat daftar cara-caranya terlebih dahulu. Untuk vegetatif alami, ada tunas, tunas adventif, geragih, akar tinggal, spora, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Oh iya, jangan lupa siapkan secangkir teh ya, agar kamu dapat menikmati video ini. Agar tidak sampai berdebat dalam menentukan membahas yang mana dulu, tim Star Kiddos saja yang pilihkan ya. Kita akan mulai dari vegetatif alami. Yuk mulai, kalau perlu sambil menyeruput tehmu. Yang pertama adalah tunas. Tunas merupakan tanaman baru yang tumbuh dari induknya. Contoh dari tunas adalah pisang dan bambu. Selanjutnya, kita akan membahas tunas adventif. Tunas adventif ini merupakan tunas yang ada di ujung daun atau akar tumbuhan. Contohnya adalah cocor bebek dan sukun. Setelah membahas kedua jenis tunas tersebut, kita akan pindah ke geragih. Seperti yang terlihat di diagram berikut, geragih itu adalah batang yang menjalar di atas tanah. Contoh tumbuhan yang mempunyai geragih adalah stroberi dan rumput. Yang berikutnya adalah akar tinggal. Jadi, akar tinggal merupakan tunas, maksudku batang yang tumbuh di bawah tanah. Contohnya yaitu jahe, lengkuas, dan kunyit. Tehnya belum habis kan? Karena kita akan lanjut ke spora. Spora sebenarnya mirip dengan tunas, tapi konsepnya berbeda. Benda-benda berukuran sangat kecil dan banyak ini dapat terbang kalau tertiup angin. Jika mendarat di tempat yang cocok untuk tinggal, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh-contoh tumbuhan dengan spora adalah lumut, jamur, dan tanaman paku. Sudah berapa ratus kali kita lihat bawang? Ternyata mereka berkembang biak menggunakan umbi lapis. Umbi lapis merupakan daun yang bertumpuk-tumpuk dan tumbuh di dalam tanah. Kalau kita membelahnya, tumpukan daun ini akan terlihat dengan jelas. Masak pun susah tanpa bawang. Iya, maaf. Kita kan sudah membahas perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas umbi batang. Tahukah kalian bahwa umbi batang merupakan batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah? Setelah batang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, bagian ujungnya akan mengembung dan membentuk umbi. Ada satu lagi nih cara tumbuhan berkembang biak dengan umbi, yaitu dengan umbi akar. Tahukah kamu bahwa umbi akar itu sebenarnya akar yang termodifikasi? Contohnya adalah lobak, singkong, dan wortel.
baru sadar bahwa tadi aku mengambil kopi bukan teh. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut ya. Vegetatif alaminya sudah selesai. Kita pindah ke vegetatif buatan ya. Ayo kita langsung masuk ke cara pertama, yaitu cangkok. Caranya ada di bawah ya. Pertama, kita kupas dulu kulit pohon yang akan digunakan. Lalu, kita bungkus bagian yang kita kupas tersebut dengan tanah humus dan bantuan plastik. Setelah beberapa hari, bagian yang dibungkus tersebut akan mengeluarkan akar. Jika demikian, bagian tersebut dapat dipindahkan secara hati-hati ke media tanam agar dapat tumbuh. Cangkok memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, tanaman hasil proses ini dapat berbuah dengan cepat. Kekurangannya, akar tumbuhan baru dangkal, sehingga tanaman kurang kokoh. Contoh tumbuhan yang menggunakan cangkok adalah jeruk dan mangga. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Cara kedua melakukan vegetatif buatan adalah stek atau disebut juga stek. Caranya, batang dari pohon dipotong hingga ujungnya lancip. Tapi tidak semua batang dapat digunakan. Hanya yang memiliki mata tunas saja yang dapat dipotong ya. Kemudian daun dihilangkan dari batang tersebut. Batang pun ditancapkan ke tanah agar dapat tumbuh. Contoh tanaman yang dapat digunakan adalah singkong dan ubi. Vegetatif buatan umumnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stek adalah bahwa prosesnya mudah dan sifat tumbuhan baru sama dengan induknya. Kekurangannya akar dangkal, sehingga tanaman dapat roboh jika terkena angin yang cukup kencang. Tahukah kamu, ternyata ada 3 jenis stek, yaitu stek batang, stek daun, dan stek akar. Akhirnya datang juga kegiatan yang kita tunggu-tunggu dari awal video, yaitu menanam tumbuhan kangkung. Penasaran caranya bagaimana? Yuk kita segera melihat penjelasannya. Oh iya, tehnya jangan lupa diminum dulu ya. Ayo kita persiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, ada biji kangkung tentunya. Lalu, ada mangkuk yang digunakan untuk merendam biji kangkung. Kita juga akan memerlukan air, tanah, polybag, dan pupuk kandang. Kita mulai dengan memasukkan biji kangkung ke mangkuk yang tadi kita persiapkan. Setelah itu, kita tambahkan air ke dalam mangkuk tadi. Jika ada biji yang mengapung, biji itu jangan dipakai ya. Kita akan pastikan biji-biji pilihan kita dalam keadaan baik. Biji-biji tersebut kita rendam di dalam air selama 6 jam. Tidak perlu menganggur sambil menunggu. Kita bisa sambil memasukkan tanah ke dalam polybag. Setelah 6 jam berlalu, kita tiriskan dan keringkan biji-biji yang tadi kita rendam. Jika sudah kering atau tidak menempel, biji pun dapat dimasukkan ke dalam tanah. Tempat-tempat biji harus diperhatikan ya. Mereka tidak boleh terlalu rapat atau terlalu jauh. Setelah memastikannya, biji dapat ditutup dengan pupuk kandang. Taruhlah polybag di tempat yang terkena sinar matahari. Tutup polybag yang berisi kangkung. Setelah 24 jam, penutup bisa dibuka. Setiap pagi dan sore hari, kangkung disiram ya. Dan jangan lupa cek pertumbuhan kangkungmu setiap hari. Seharusnya, setelah 2 minggu, kangkung dapat dipanen. Ada beberapa hal lain yang perlu teman-teman ketahui dari tanaman kangkung. Yang pertama, kalau kamu menggunakan pupuk kandang dalam proses menanam kangkung, maka tidak diperlukan lagi pupuk kimia. Kedua, biji kangkung sangat mudah ditemukan. Toko pertanian dan toko online pasti menjualnya. Ketiga, kangkung dapat berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama secara generatif melalui biji, dan yang kedua dengan stek batang. Oke,
Sampai sini kegiatan kita. Semoga tanamanmu tumbuh dengan baik. Cara lain tumbuhan berkembang biak secara vegetatif adalah dengan okulasi. Caranya, cabang suatu pohon yang memiliki mata tunas dipotong. Lalu, di pohon lain yang sejenis, batang pohon dipotong berbentuk huruf T sehingga dapat dibuka. Kemudian, batang yang memiliki mata tunas ditempelkan ke bagian yang dipotong berbentuk huruf T. Agar kuat, diikat dengan bantuan tali rafia. Ada proses lain yaitu sambung. Bagaimana ya cara melakukan sambung? Pertama, batang pohon pertama dipotong hingga berbentuk lancip. Lalu batang kedua dipotong dari atas hingga ke tengah batang sehingga dapat digabungkan dengan batang pertama. Setelah dua batang tersebut digabungkan, mereka diikat agar kuat. Kalau masih sulit dimengerti, ada diagramnya di bawah ya. Cara vegetatif terakhir berarti tehmu sudah mau habis ya? Sebentar lagi kita selesai kok. Cara terakhirnya adalah merunduk. Jadi kita bengkokkan dan benamkan suatu cabang pohon ke dalam tanah seperti pada gambar. Bagian yang masuk ke dalam tanah pun akan segera berakar. Jika sudah demikian, bagian itu sudah dapat dipisahkan dari induknya ya. Oh iya, teman-teman bisa melihat gambarnya dengan jelas kan? Maaf jika tidak, karena tim Star Kiddos menggambarnya sendiri. Wah, tidak terasa ya, kita sudah ada di akhir video. Terima kasih teman-teman telah menonton video pembelajaran Star Kiddos kali ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan sebagai tambahan, jangan lupa follow Instagram kita yaitu starkiddos.ig. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.